Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Cuaca di berbagai pelosok Taiwan sebelum Jumat diperkirakan cukup baik setelah berlalunya gelombang dingin. Tapi karena kondisi difusi kurang bagus, EPA telah mengeluarkan peringatan berwarna oranye pertanda kualitas udara buruk untuk kawasan Taiwan Barat. Sementara mulai Sabtu, sebuah gelombang dingin kuat lain akan kembali merendahkan suhu ke bawah 10 derajat Celcius. Gelombang dingin sudah berlalu. Di Gunung Chilai di Hualien, cuaca sangat bagus. Tumpukan salju yang belum sepenuhnya mencair terlihat jelas. Banyak warga berdatangan untuk berfoto. Semuanya memuji lanskap ini sebagai pemandangan menakjubkan. Kamis dini hari, suhu di berbagai tempat tetap relatif rendah akibat pendinginan radiasi. Di Zhaoqiao Miaoli bahkan tercatat suhu serendah 3,7 derajat Celcius. Cuaca Kamis dan Jumat diperkirakan cukup bagus, namun kondisi difusi kurang baik. EPA telah mengeluarkan peringatan berwarna oranye pertanda kualitas buruk untuk kawasan Taiwan Barat. 3 gelombang dingin yang secara berturut-turut mendarat di Taiwan telah membuat perlengkapan penghangat terjual laris di berbagai tempat. Bahkan di Taiwan Selatan yang umumnya lebih hangat, paket penghangat tangan dan mesin pemanas pun kehabisan persediaan. Menurut JWB, sebuah gelombang dingin kontinental dengan kelembapan tinggi akan memasuki Taiwan hari Sabtu, kembali merendahkan suhu di Taiwan Utara dan Timur Laut ke bawah 10 derajat Celcius dari Minggu hingga Senin. CECC telah mengumumkan detail jejak seorang dokter dan perawat Taoyuan yang positif terinfeksi COVID-19 secara lokal. Toko dan mal yang sempat dikunjungi ditutup untuk didisinfeksi dan sudah mulai dibuka kembali. Sementara mengenai permintaan bagi diumumkannya lebih banyak detail tentang dokter tersebut, Wali Kota Taoyuan Cheng Wen-chan menyerukan simpati pada petugas medis di garis terdepan. Staf pembersih di Metro Walk Shopping Center sedang menyeka kaca pintu masuk dan melakukan disinfeksi secara menyeluruh. Pasalnya perawat yang positif terinfeksi COVID-19 secara lokal pernah jalan-jalan di sini. Di cabang Starbucks di Guoqi Road, Taoyuan, toko tetap dibuka. Pegawai tampak sibuk mengelap meja, kursi dan lantai meski tak ada satupun tamu. Tapi toko perangkat keras Chenyu di sebelah tidak dibuka. PX Mart cabang Taju sementara itu tanggal 12 telah meminta lembaga kesehatan untuk melakukan disinfeksi dan Pauya cabang Taju Tasin telah membuka kembali toko tanggal 13. Tapi PX Mart cabang Tsewan telah secara darurat menutup toko karena menurut pengumuman terbaru dokter yang positif terpapar secara lokal pernah berkunjung ke sana. 希望所有的国人市民都能够给医护人员给他们支持。 Mengenai permintaan bagi diumumkannya lebih banyak detail tentang dokter tersebut, termasuk nama rumah sakit tempat kerjanya, Wali Kota Taoyuan Cheng Wen-chan mengimbau semua pihak bersimpati pada petugas medis di garis terdepan. Selain itu, Taoyuan juga telah untuk sementara melarang rumah sakit tempat kerja sang dokter untuk menerima pasien rawat inap darurat dan tes COVID-19 bagi semua pegawainya sudah mulai dilakukan. Hasil uji klinis farmasi Sinovac untuk vaksin COVID-19 di Brasil menunjukkan tingkat efikasi hanya 50,38%. Meski jauh lebih rendah dari vaksin lain di pasar, vaksin Sinovac dapat memberikan perlindungan 100% bagi penderita akut. Indonesia telah mengizinkan penyuntikannya. Presiden Joko Widodo adalah orang pertama yang divaksinasi. Rabu 13 Januari, Indonesia menjadi negara pertama di luar Tiongkok yang melaksanakan penyuntikan skala besar vaksin COVID-19 dari perusahaan Sinovac. Melalui siaran online terlihat Presiden Joko Widodo adalah orang pertama yang disuntik. Hasil uji klinis sebelumnya di Bandung menunjukkan tingkat efikasi vaksin produksi Tiongkok ini mencapai 65,3%. Meski belum sepenuhnya sempurna, dia mudah diperoleh dan disimpan. Sehari sebelumnya, Sinovac juga mengumumkan hasil uji klinis kerjasama dengan farmasi Butantan di Sao Paulo, Brasil. Tingkat efikasi yang diperoleh hanya 50,38%, pas melewati standar 50% dari WHO, tapi jauh lebih rendah dari vaksin Pfizer, Moderna, dan Oxford. Pemirsa, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.